Pik 2 itu juga cuma sampai Sukadiri, paling jauh itu Sukadiri. Jadi dari Teluk Naga sampai Sukadiri. Sekarang kenyataannya semua pembebasan disebut dari Agung Sedayu gitu untuk Pik 2 gitu. Dan sialnya sekarang bukan dari 2 kilometer ke dalam kemudian ke arah pantai, tapi sekarang dari arah itu, dari arah dari arah jalan utama itu justru ke sini gitu. Dan efeknya sekarang hancur itu harga itu hancur, bukan yang arah sana tapi juga yang ke sini, semuanya jadi 50.000. Ini perumahan baru Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu pembebasannya diangkat 250.000 per meter. Dia sudah jadi, sekarang yang belum pernah dibebaskan, kalau mau jual tanah hanya dibayar 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para pejuang anti kedok PSN dan anti Pik 2, Pik 3, Pik 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, yang kalau jadi insya Allah akan sampai Tanjung Lesung. Jadi Banten tidak punya pantai gitu. Banten itu punya pantai 700 km pantainya. Nah, kalau sampai Pik 8 itu berarti sampai Tanjung Lesung. Tetapi hari ini Pik 2 itu mestinya cuma sampai Teluk Naga dan Kecamatan Sukadiri gitu. Tapi efek pembebasannya sekarang sudah sampai Pantai Gope, Kabupaten Serang di Banten. Kasemen itu Pantai Gope sudah kemasukan. Di sana malah harganya jauh lebih rendah, 25.000 per meter. Jadi banyak nanti disampaikan oleh Saudara Qurtubi tentang pernyataan sikapnya. Saya bilang sama Qurtubi nanti udah, supaya kawan-kawan yang lain bebas, pernyataan sikapnya cukup dari kelompok Getak, kelompok Kompak. Pernyataan sikapnya itu saya kira nggak beda jauh, cuma kita mungkin lebih detail mana-mana wilayah-wilayah problem apa yang langsung menimpa kepada kita. Nah, kita di sini mengetahui, saya tahu bahwa teman-teman mungkin juga dengan jaringan-jaringan lain, jangan sampai jaringan-jaringan itu terhambat karena persoalan-persoalan teknis semacam ini. Tapi kalau memang teman-teman bilang nggak apa-apa Zaki, nanti saya mau tanda tangan mengetahui bahwa saya juga hadir di sini, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Jadi saudara sekalian, saya tadi diperkenalkan sebagai Komandan Pam Swakarsa 98. Saya memang Komandan Pam Swakarsa 98. Baru sekarang dibuka nih. Pak Jumhur selama kita 26 tahun ya. 26 tahun saya bergaul dengan Pak Jumhur, mungkin 27 atau 28 tahun saya bergaul sama Pak Jumhur Hidayat itu, dan kami rapat itu waktu di Pam Swakarsa. Karena Pak Jumhur Hidayat sama Sahganda Nenggolan itu bareng. Jadi waktu kemarin Pak Khosinuddin ini kan nggak kenal saya Pak. Dia tanya, ini panitianya siapa sih? Belagu amat, kok nggak ada nama-namanya. Saya bilang, ini bukan aktivis namanya. Kalau semua disebut namanya, semuanya masuk penjara, ngawur. Itu maksudnya ya. Itu jadi, yang problem kita ini sebetulnya, saya pertama soal batas. Dulu itu yang peraturan Pak Iskandar Bupati Tangerang 2011 itu peraturannya adalah pembebasan untuk Pik itu dikasih batas. Kalau ini misalnya tadi Anda semua kan lewat Pantura ya, lewat jalan utama yang arah ke Mauk. Nah, dari Pantura itu ke arah pantai 2 kilo. Nah, di 2 kilo itu dibuatlah titik-titik untuk pembebasan. Jadi dari titik itu ke pantai itulah yang harus dibebaskan. Gitu. Nah, Pik 2 itu juga cuma sampai Sukadiri, paling jauh itu Sukadiri. Jadi dari Teluk Naga sampai Sukadiri. Sekarang kenyataannya semua pembebasan disebut dari Agung Sedayu gitu untuk Pik 2 gitu. Dan sialnya sekarang bukan dari 2 kilometer ke dalam kemudian ke arah pantai, tapi sekarang dari arah itu, dari arah dari arah jalan utama itu justru ke sini. Gitu. Dan efeknya sekarang hancur itu harga itu hancur, bukan yang arah sana tapi juga yang ke sini,
semuanya jadi 50.000. Ini perumahan baru, Bapak Ibu sekalian. Dulu potong pembebasannya di angka 250.000 per meter. Dia sudah jadi, sekarang yang belum pernah dibebaskan, kalau mau jual tanah hanya dibayar 50.000. Kan stres orang. Jadi ini saya kira ini proyek pengusiran paksa warga negara dengan cara-cara Singapura, model Singapura. Singapura dilakukan seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan Singapura seperti itu? Dalam waktu 2 tahun ada 3 perubahan NJUP. Jadi NJUP tadi 30 naik ke 103, kemudian turun lagi ke 50. Tapi untuk wilayah yang sudah dibebaskan PIK 1 PIK 2 yang sebelah sana, tiba-tiba NJUP-nya berubah jadi 1 juta. Artinya, kalau si pengembang mau jual harga sekitar 10 atau 15 juta, masih make sense gitu, karena NJUP-nya 1 juta. Jadi, lawan kita ini untuk untuk kedaulatan rakyat kita ini, itu bukan hanya preman-preman yang kemarin tercatat itu namanya, bukan hanya itu aja, tapi juga para aparat negara, baik yang di eksekutif, legislatif, maupun juga maupun polisian. Gitu. Jadi ini luar biasa. Saya kira kita perlu gerakan masif yang besar, dan nanti saya juga sudah dapat informasi dari Pak Jumhur, nanti Pak Jumhur bisa jelaskan bahwa beberapa elemen sudah bergabung, dan saya kira kita juga akan menggerakkan itu elemen kita masuk ke nasional. Cuma nanti fokusnya saya sudah bicara sama Wakil Kanjeng Sultan dan Sultan Banten kemarin, salam dari Sultan Banten karena beliau sakit tadi pagi bawa PNNC Rumah Sakit Kuningan. Iya, jadi dia bilang maaf sekali Pak Zaki, tapi apa yang kita bicarakan kemarin sampaikan saja bahwa beliau sangat mendukung ini, dan insya Allah kalau nanti sehat kita sedang menggagas pertemuan para ulama di Banten di KP3B Komplek Gubernur itu untuk dukungan penuh full speed ya, bahwa tidak boleh ada penggusuran atas nama apapun kalau berkaitan dengan masyarakat. Kalau mau transaksi bisnis yang normal, jangan berkedok PSN, jangan juga ngirim intimidator ya, preman-preman itu maksud ya, mereka pikir kita takut gitu loh, salah, ini Banten gitu. Kita itu dulu ya, Sultan Banten bilang ke saya, itu kata Sultan Banten, kita tuh Zak, daripada rakyat kita ditindas, kita lebih baik kehilangan keraton. Jadi keraton Banten dan keraton Aceh itu dibakar Belanda, rata sama tanah, karena kata Sultan Banten, mendingan itu daripada kita nggak merdeka gitu. Jadi saya bilang, kalau kita ngelawan Belanda aja begitu rupa, apalagi non Belanda, gitu ya, nggak bisa, gitu. Ini persoalan kedaulatan. Jadi nanti kita bagi tugas Pak Jumhur, siapa nanti yang ngurusin regulasi, soal undang-undang, soal Mahkamah Konstitusi, soal ke DPR RI, ke MPR, nanti kita bagi tugasnya. Sementara nanti saya sama teman-teman konsolidasi kekuatan elemen-elemen masyarakat se-Banten. Saya kira pasukan-pasukan Pamswakarsa yang masih on juga masih banyak, termasuk hari ini. Kenapa kita jadi ramai begini? Karena begitu kita bilang kemarin tanggal 25 kita mau mengadakan acara ini, tiba-tiba dari Teluk Naga berbagai elemen masuk, sampai mohon maaf nih, Kapolres, Kasat Reskrim datang malam-malam hanya untuk nanyakan, ini jadi nggak acaranya? Saya bilang, Bapak emang nggak ada kerjaan lain. jadi nggak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa pihak sana all out. Nah, kalau kita, berarti mereka sudah jual kan? Ya kita borong nanti. Nah, ya. Saya udah bilang sama teman-teman, nanti kalau habis pidato di sini, saya tiba-tiba hilang, atau ketabrak mobil, gitu ya, ditabrak truk, atau apapun yang kira-kira menurut kawan-kawan di Pamswakarsa dan teman-teman yang lain itu nggak wajar hilangnya, kami bebaskan untuk tanggulan.